Peradilan militer. Reputasi peradilan militer dalam mengadili anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) berada dalam persoalan serius. Peradilan militer selama ini dinilai telah menjalankan praktik yang kurang memenuhi rasa keadilan saat mengadili anggota TNI yang melanggar hukum. Maka ketika pemerintah melalui Menko Polhukam Joko Suyanto dan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengisyaratkan akan mengadili ke-11 anggota Kopassus penyerang LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta 23 Maret lalu di pengadilan militer, reaksi pun datang dari berbagai kalangan. Dalam beberapa kasus, peradilan militer dinilai telah bertindak tidak fair dan tidak transparan dan tidak akuntabel ketika mengadili kasus hukum yang diduga melibatkan anggota militer. Lembaga pembela hak asasi manusia (HAM) seperti Human Rights Watch dan Kontras misalnya, mencatat tidak sedikit kasus pelanggaran hukum serius oleh anggota TNI tidak diproses serius di peradilan militer. Tidak jarang pelanggaran HAM berat divonis dengan pasal pelanggaran disiplin. 3 prajurit Batalion 753 Kodam Cendrawasih yang terlibat kasus penyiksaan 2 petani di Papua misalnya, divonis melanggar disiplin dan dihukum 8-10 bulan penjara oleh pengadilan militer pada 2011. Contoh lain, pengadilan kasus penculikan para aktivis di era 1997-1998 yang melibatkan 11 anggota tim Mawar Kopassus. Dalam sidang terungkap bahwa seluruh kegiatan penculikan itu dilaporkan kepada Komandan Grup Tim Mawar Kopassus, tetapi sang komandan tidak pernah diajukan ke pengadilan sehingga kasus itu tidak bisa dituntaskan. Publik tentu tidak ingin kasus penyerangan LP Cebongan oleh 11 anggota Kopassus menambah daftar panjang kasus yang diadili di pengadilan militer tanpa memenuhi rasa keadilan. Janji Danjen Kopassus Majen TNI Agus Sutomo bahwa peradilan kasus Cebongan akan dilakukan terbuka dan transparan di pengadilan militer cukup menggembirakan. Namun hal itu tidak menjamin kasus itu akan selesai secara tuntas dan adil. Menangani kasus Cebongan di peradilan umum merupakan opsi terbaik. Namun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer masih mengatur anggota TNI yang melanggar hukum harus diadili di pengadilan militer. Undang-Undang peradilan militer berbasiskan orang, yakni anggota TNI, bukan perbuatan melanggar hukum anggota TNI. Itulah sebabnya pelanggaran hukum apapun yang dilakukan anggota TNI diadili di pengadilan militer. Bila, misalnya, anggota TNI korupsi, berdasarkan undang-undang itu, dia harus diadili di pengadilan militer, bukan pengadilan tipikor. Oleh karena itu, kita mendorong revisi undang-undang tersebut agar berbasiskan perbuatan melanggar hukum, bukan orang. Itu membuka peluang anggota TNI diadili di peradilan umum atau peradilan tipikor. Bila anggota TNI membunuh seperti di Cebongan, akan diadili di pengadilan sipil. Namun bila anggota TNI desersi, diadili di pengadilan militer. Akan tetapi, merevisi undang-undang itu sama saja membeli waktu. Karena itu, desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perpu tentang peradilan militer yang memungkinkan anggota TNI diperiksa di peradilan umum sangat kita dukung. Sangat tepat saatnya bagi Presiden Yudhoyono untuk membuat terobosan hukum yang akan menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.